Pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen organisasi merupakan proses mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang dilakukan oleh manajer. Pengendalian manajemen sangat erat hubungannya dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi pengendalian yang dapat mengendalikan proses implementasi dari perencanaan tujuan yang dibuat yang diharapkan untuk dicapai. Dalam mengimplementasikan strategi, pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur organisasi sumber daya manusia atau pada karyawan, serta budaya dari lingkungan organisasi. Selanjutnya, pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset maupun pendapatannya kepada ataupun demi kepentingan karyawannya, termasuk pinjaman dan anggotanya untuk jasa maupun produk yang disediakan. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyediakan beberapa jenis layanan publik. Ambiguitas tujuan dan konflik. Manajemen kontrol sistem atau MCS harus dirancang sedemikian rupa untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Hal ini perlu didukung dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas dari organisasi nirlaba. Salah satu contoh pada organisasi nirlaba yaitu pada perusahaan Anglo-Amerika yang memiliki tujuan umum, utamanya difokuskan kepada pemaksimalan nilai pemegang saham untuk beberapa batasan dan kepentingan stakeholder lainnya. Penilaian pencapaian tujuan dapat dilihat dari umpan balik dan memantau kinerja saham perusahaan dan membandingkan dengan pesaing pasar secara keseluruhan. Pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba. Setiap organisasi memiliki pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi tersebut. Untuk dapat menilai pengukuran kinerja ditentukan indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Permasalahan yang dihadapi organisasi nirlaba adalah seringkali manajer tidak memiliki penyelesaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti keuntungan dan membuat langkah-langkah kembali. Tingkat pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan tidak dapat diukur secara akurat dalam hal keuangan. Akuntansi organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba sedikit berbeda dengan organisasi laba baik dalam bentuk maupun isi. Standar yang komprehensif untuk laporan eksternal untuk keperluan umum oleh organisasi nirlaba tidak ada di Amerika Serikat sampai Dewan menerbitkan Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 117 Tahun 1993. Pembuatan Standar Akuntansi Keuangan 117 ditujukan untuk meningkatkan hubungan saling pengertian dan penyamaan laporan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana mereka dari sumbangan atau donasi yang diberikan kepada organisasi. Ketentuan sumbangan atau hibah bisa membatasi tujuan penggunaan sumber daya. Pembatasan sumber daya yang dimaksud adalah penggunaan sumber daya dengan tujuan tertentu, seperti untuk melakukan penelitian kanker, untuk pengeluaran pembuatan gedung baru, dan suatu periode tertentu. Pengawasan eksternal. Sehubungan dengan pihak eksternal, organisasi nirlaba harus bertanggung jawab kepada sejumlah konstituen eksternal, termasuk sumbangan pemerintah, alumni, dan bahkan masyarakat luas sampai batas tertentu. Laporan kinerja dapat memberikan informasi berharga yang membantu konstituen dalam membuat pilihan informasi. Karakteristik karyawan. Karyawan organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh organisasi laba. Karakteristik tersebut dapat memberikan implikasi yang positif juga implikasi negatif. Salah satu contohnya adalah besarnya kompensasi karyawan di kebanyakan organisasi nirlaba tidak sama dengan kompensasi organisasi laba. Banyak organisasi nirlaba cenderung memperhatikan karyawan yang berkomitmen untuk tujuan akhir organisasi. Bekerja dengan karyawan yang memiliki tujuan organisasi yang sama, maka lebih memudahkan dalam berinteraksi dalam melakukan segala kegiatan. Dengan karakter organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan, sehingga organisasi nirlaba harus dapat memberikan sistem insentif non-keuangan kepada pekerjanya atau karyawan sesuai ekspektasi yang diharapkan. Kesimpulan. Pertama, pengendalian manajemen organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam proses pengimplementasian perencanaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organisasi nirlaba merupakan organisasi non-profit yang pendanaannya diperoleh melalui sumbangan atau hibah. Organisasi ini jauh berbeda dengan organisasi umum lainnya yang mengutamakan keuntungan untuk
kesejahteraan pemegang saham dan pihak lainnya. Namun semua keuntungan diperuntukkan untuk kelangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, kejelasan tujuan dan sasaran dalam organisasi sangat penting, sehingga tidak ada keambiguan dalam tujuan atau konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tujuan tersebut. Keempat, keberhasilan organisasi dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kinerja perusahaan. Melalui pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai kinerja yang ditentukan, maka organisasi perlu menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kelima, terdapat perbedaan antara penerapan akuntansi organisasi laba dengan organisasi nirlaba. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi nirlaba. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja dan mengevaluasi kinerja, maka sangat diperlukan untuk tetap mengontrol organisasi agar tetap berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Yang terakhir, karakteristik organisasi nirlaba yang berbeda dengan organisasi laba atau umum. Juga para karyawan yang memiliki karakteristik yang berbeda dari para karyawan pada umumnya. Karyawan pada organisasi nirlaba ini cenderung memiliki sifat-sifat relawan yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Studi kasus Harlan Foundation. Harlan Foundation didirikan pada tahun 1953 berdasarkan surat wasiat Martin Harlan di Minneapolis. Sebuah sekitar $3 juta dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum Minneapolis. Setelah 35 tahun mengembangkan beragam jenis layanan seperti 3 klinik bayi, pusat pendidikan untuk anak-anak dan kebutuhan khusus, 3 pusat konseling keluarga, program untuk penyalahgunaan obat, dan program perawatan keliling. Layanan ini disediakan dari 9 fasilitas, terletak di Minneapolis dan kota-kota sekitarnya. Harlan Foundation berafiliasi dengan beberapa asosiasi nasional yang anggotanya memberikan layanan serupa. Yayasan ini pada dasarnya dioperasikan tanpa mengharapkan profit. Sumber-sumber pendapatan utamanya adalah iuran dari klien, sumbangan dan hibah dari kota, negara bagian, dan pemerintah federal. Berikut tampilan laporan keuangan Harlan Foundation. Beban program meliputi semua program yang berhubungan dengan program individual. Beban administrasi meliputi biaya dan kantor pusat, kecuali beban untuk mencari dana. 70% dari biaya operasi adalah untuk biaya karyawan. Anggota staf, kecuali 2 pejabat senior, memperoleh rata-rata $18.000 per tahun dalam bentuk gaji dan tunjangan. Pada tahun 1987, yayasan memutuskan untuk melakukan 2 kegiatan tambahan. Salah satunya adalah perkemahan musim panas, yang kliennya adalah anak-anak cacat fisik. Yang lainnya adalah sebuah seminar ditujukan untuk para manajer di organisasi pelayanan sosial. Untuk kedua usaha ini, perlu untuk menetapkan biaya yang harus dibebankan. Perkemahan yang disebut Perkemahan Harlan disumbangkan ke yayasan pada tahun 1986 oleh orang yang telah memilikinya selama bertahun-tahun dan ia memutuskan untuk pensiun. Properti tersebut terdiri atas 30 area tanah yang sebagian besar menghadap ke danau dan bangunan yang dapat menampung 60 orang pada saat bersamaan. Rencana tersebut adalah untuk mengoperasikan kemah tersebut selama 8 minggu di musim panas dan menerima pendaftaran bagi anak yang ingin berkemah selama 1 atau 2 minggu. Kebijakannya adalah mengenakan pembayaran bagi setiap anak yang cukup untuk menutup biaya operasi perkemahan. Banyak peminat yang tidak mampu untuk membayar uang masuk ini, dan bantuan keuangan akan diberikan kepada mereka. Bantuan keuangan akan menutupi sebagian atau dalam beberapa hal dari biaya uang masuk dan berasal dari dana umum yayasan atau diharapkan dari hibah pemerintah. Sebagai dasar untuk menerapkan tarif tersebut, Henry, wakil presiden keuangan yayasan, memperoleh informasi atas biaya dari Asosiasi Perkemahan Amerika dan dari 2 perkemahan di sekitarnya. Walaupun perkemahan dapat menampung hingga 60 anak, dia memutuskan untuk merencanakan hanya 50 dalam satu waktu pada tahun pertama. Total 400 peserta kemah dalam seminggu untuk 1 musim. Dengan jaminan bantuan keuangan, dia percaya tidak akan ada kesulitan dalam mencapai jumlah peserta ini. Anggaran yang akan dikeluarkan untuk perkemahan Harlan sebagai berikut.
Setiap peserta akan diberikan buku catatan yang berisi bahan-bahan yang relevan. Setiap buku catatan akan memakan biaya sebesar $10 dan akan dicetak sebanyak 60 salinan. Henry akan berada di hotel dan seorang anggota staf Harlan akan hadir dalam seminar tersebut. Hotel tersebut akan mengenakan biaya makan untuk mereka dan untuk kedua instruktur. Pengeluaran tak terduga lainnya diperkirakan sebesar $200. Biaya yang dikenakan untuk seminar sehari di wilayah tersebut berkisar antara $50 hingga $495. Biaya $50 tidak termasuk makanan, dikenakan oleh perusahaan pialang saham yang mungkin memandang sebagai sarana promosi untuk menciptakan citra baik di mata pelanggan. Biaya $495 telah dibebankan oleh beberapa organisasi nasional. Sejumlah seminar satu hari ditawarkan di wilayah Minneapolis dengan tarif antara $150 sampai $250 termasuk satu kali makan.